Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Masih kita pada pasal beriman kepada Allah. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, Al-Malik, dialah Allah SWT yang merajai, dialah yang menguasai. Ini juga termasuk makna rububiyah. Selain kita meyakini Allah yang mencipta, yakinlah dan percayalah bahwasanya yang menguasai ini semua adalah Allah. Bukan Allah mencipta kemudian yang menguasai adalah selain Allah, bukan. Allah yang mencipta dan Allah yang menguasai, Allah yang memiliki. Allah SWT mengatakan Al-Malikul Quddusus Salam. Dialah Allah SWT Al-Malik. Dialah yang menguasai, dialah yang memiliki. Dan Allah SWT mengatakan Walillahi mulkus samawati wal ardh. Dan bagi Allah kerajaan yang ada di langit maupun kerajaan yang ada di bumi. Itu adalah bagi Allah, yaitu milik Allah. Allah yang menguasainya. Dialah yang memiliki. Kita memiliki harta, memiliki komputer, memiliki mobil misalnya, maka itu semua adalah hanya titipan dari Allah SWT. Pada hakikatnya yang memiliki adalah Allah SWT. Bahkan diri kita sendiri yang memiliki adalah Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan bagi Allah seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maka kita sebagai seorang muslim harus meyakini ini semua adalah milik Allah. Sehingga kalau keyakinan ini tertancap dan terpatri dalam diri seseorang, maka akan semakin mengikis kecintaan dia terhadap dunia. Tidak terlalu bersedih dengan perpisahan dia dengan dunia, dan tidak terlalu bergembira ketika dia mendapatkan dunia, karena dia tahu bahwa ini semua adalah milik Allah SWT. Al-Malik Al-Mudabbir, dan dialah Allah SWT yang mengatur, mencipta, dan dia yang memiliki, yang menguasai, dan dialah Allah SWT yang mengatur. Tidak ada yang mengatur apa yang Allah ciptakan, baik di alam bawah ini maupun di alam atas sana, kecuali Allah SWT. Menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki kepada si A, menjadikan si B sakit, menyembuhkannya, C, dan seterusnya. Maka yang mengatur itu semua adalah Allah. Yudabbirul amr. Allah SWT dialah yang mengatur segala sesuatu. Dan banyaknya makhluk di bumi maupun di langit ini tidak membuat Allah SWT keteteran atau lemah dalam mengatur seluruh makhluk ini. Allah SWT maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Kita manusia, bagaimanapun kekuatan kita, tapi kalau kita diberikan beban pekerjaan lebih dari satu, maka itu akan membawa pengaruh terhadap pekerjaan yang lain. Kalau satu dengan memiliki 3 pekerjaan, maka ini akan memiliki pengaruh terhadap kualitasnya, terhadap hasilnya. Itu kita. Tapi Allah SWT ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Allah atur semuanya. Menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, menjadikan tertawa, menjadikan sedih. Yang ini melahirkan, yang ini meninggal. Semuanya diatur oleh Allah SWT. Dan tidak ada yang dilalaikan oleh Allah. Banyaknya pekerjaan Allah SWT ini tidak menjadikan Allah SWT kemudian lalai atau lemah di dalam mengatur ciptaannya. Tidak. Yudabbirul amr. Allah SWT dialah yang mengatur segala sesuatu. Maka termasuk beriman kepada Allah adalah beriman dengan rububiyah Allah. Percayalah, yakinlah, berimanlah bahwasanya Allah SWT dialah satu-satunya yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, yang menguasai semuanya. Kalau kita percaya yang demikian, berarti kita sudah beriman dengan rububiyah Allah. Rububiyah adalah berkaitan dengan penciptaan, pemberian rezeki, pengaturan alam semesta. Ini namanya sifat rububiyah Allah SWT. Kalau ini tidak ada, tidak dinamakan beriman dengan Allah. Kalau sampai ini tidak ada atau masih meyakini di sana ada yang mencipta selain Allah, di sana ada yang mengatur alam semesta selain Allah, maka ini tidak dinamakan orang yang beriman kepada Allah. Kemudian beliau mengatakan wa nu'minu bi uluhiyatillahi ta'ala. Dan kami yaitu ahlu sunnah beriman dengan uluhiyah Allah. Ini juga mungkin istilah yang baru bagi sebagian. Kalau rububiyah berkaitan dengan Rabb yang memelihara, yang mengatur, maka
Yang kedua ini beriman dengan uluhiyah Allah. Diambil dari kata al-uluhah atau al-ilahah, yang artinya adalah ibadah, yaitu beriman bahwasanya Allah SWT dialah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Karena makna uluhah artinya adalah ibadah. Ma'luh artinya yang disembah. Beriman bi uluhiyatillah maksudnya adalah beriman Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Beliau mengatakan ai bi annahul ilahul haqqu wa kullu ma'budin siwahu batil. Apa yang dimaksud beriman dengan uluhiyah Allah SWT? Yaitu beriman bahwasanya Allah SWT dialah sesembahan yang hak, sesembahan yang benar, sesembahan yang memang berhak untuk disembah. Itu hanya satu, yaitu Allah SWT. Kenapa Allah SWT dialah satu-satunya ilah yang berhak untuk disembah? Karena dialah yang satu-satunya mencipta. Yang memiliki sifat mencipta itu yang pantas untuk disembah. Itulah yang berhak untuk disembah. Yang menguasai alam semesta itulah yang seharusnya disembah oleh alam semesta. Yang mengatur seluruh alam semesta, maka itulah yang berhak untuk disembah oleh seluruh alam semesta. Kalau sudah tahu dan sudah menyadari bahwasanya Allah SWT dialah satu-satunya yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, maka konsekuensinya adalah mengisahkan Allah di dalam uluhiyahnya, mengisahkan Allah di dalam ibadah, yaitu seluruh ibadah yang kita lakukan, berbagai macam ibadah yang kita lakukan, baik doa, salat, berpuasa, bernazar, mencintai, berharap, takut, maka ini semua harus kita serahkan kepada Allah. Kita satukan semuanya, kita tunggalkan semuanya, kita isahkan semuanya hanya kepada Allah SWT. Tidak boleh ada sedikit saja, sekecil apapun dari ibadah tadi diserahkan kepada selain Allah. Kalau sampai diserahkan meskipun hanya sedikit kepada selain Allah, maka di sini sudah menduakan. Berarti seakan-akan ada selain Allah yang berhak untuk disembah. Padahal kalau diteliti dia tidak mencipta, dia tidak mengatur alam semesta. Kalau masih ada sesuatu yang disembah selain Allah, disembah oleh manusia, maka sesembahan tersebut adalah sesembahan yang tidak berhak untuk disembah sebenarnya, atau dinamakan dengan sesembahan yang batil. Makanya Syekh di sini mengatakan wa kullu ma'budin siwahu batil. Seluruh sesembahan selain Allah itu adalah batil. Meskipun diagung-agungkan oleh manusia, meskipun dia adalah seorang nabi, menyembah Nabi Isa misalnya, meskipun dia adalah seorang malaikat, menyembah malaikat Jibril misalnya, yang jelas yang disembah adalah selain Allah, maka sesembahan tersebut adalah sesembahan yang batil, yaitu sesembahan yang sebenarnya tidak berhak untuk disembah. Bagaimana dia berhak untuk disembah? Dia tidak mencipta, justru dia yang diciptakan. Dia tidak mengatur, justru dia yang diatur. Dia tidak memiliki, justru dia yang dimiliki oleh Allah SWT. Maka di sana ada sesembahan yang memang berhak untuk disembah, dan di sana ada sesembahan yang tidak berhak untuk disembah, yaitu sesembahan yang batil. Allah SWT mengatakan, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Yang demikian karena Allah SWT dialah yang hak, dialah yang benar, dialah yang berhak untuk disembah. Dan apa yang disembah selain Allah, maka itulah sesembahan yang batil. Maka manusia yang menyembah kepada selain Allah, berarti dia menyembah sesuatu yang batil, yang tidak berhak untuk disembah. Seorang yang beriman kepada Allah tidak dinamakan beriman kepada Allah sampai dia mengisahkan Allah di dalam ibadah. Nu'minu bi uluhiyatillahi ta'ala ay bi annahu al-ilahul haq wa kullu ma'budin siwahu batil. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan insyaallah kita bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya pada waktu dan keadaan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.